Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Igusti Karya Gusrianta dengan NIM 211 011 631 00004 dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD, dengan materi hakikat dan fungsi bahasa. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Jadi, hakikat yaitu suatu hal yang mendasar. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Bahasa juga dapat diartikan sebagai bunyi yang bersifat arbitrer, konvensional, yang bermakna untuk bekerja sama, komunikasi, dan mengidentifikasi diri. Berikutnya ciri-ciri bahasa. Ciri yang pertama, oral atau vokal atau juga mulut. Kenapa mulut disebut sebagai bahasa? Karena mulut merupakan asal dari bunyi bahasa dan juga merupakan primer atau utama dari bahasa. Sedangkan sekunder dari bahasa yaitu menulis. Yang kedua yaitu bermakna. Tidak semua yang dikeluarkan dari mulut itu bahasa, tapi jika yang dikeluarkan itu bermakna, itu merupakan bahasa. Contohnya, saya bilang aduh, aduh berarti saya kesakitan, yaitu memiliki makna. Tetapi jika saya bilang apakah itu bermakna? Tidak. Jadi itu bukan bahasa. Bermakna memiliki contoh yang berwujud dan juga tidak berwujud. Contoh yang berwujud itu ada sapi. Kita tahu sapi menghasilkan susu, daging, dan kulit. Dan kita tahu wujud dari sapi itu seperti apa. Contoh yang tidak berwujud itu ada cinta. Kita tahu cinta itu adalah kasih sayang, tetapi kita tidak tahu wujud dari cinta itu seperti apa. Ciri yang ketiga itu ada arbitrer, dan yang keempat itu ada konvensional. Dua ciri-ciri ini memiliki keterkaitan. Arbitrer, wujud sama, tetapi penyebutannya beda. Contohnya yaitu es kelapa. Seluruh masyarakat Indonesia menyebut es kelapa dengan sebutan es kelapa. Tetapi dari beberapa daerah banyak yang menyebutkan dengan penyebutan yang berbeda. Contoh di daerah Banjar menyebutkan es kelapa dengan sebutan es nyur. Dan di daerah Jawa menyebutkan bahwa es kelapa itu dengan sebutan es degan. Dan jika kalau kamu ke Barabai, di situ es kelapa disebut dengan sebutan es cawu. Jadi, wujudnya sama, tetapi memiliki penyebutan yang berbeda. Konvensional, yaitu kesepakatan. Ciri yang keempat ini kita mengambil contoh dari ciri yang ketiga, es kelapa. Misalkan, seluruh rakyat Indonesia menyebut es kelapa itu dengan sebutan es cawu. Jadi mereka menyepakati bahwa penyebutan es kelapa itu es cawu. Jadi kita tidak boleh menyebut es kelapa itu dengan sebutan es degan ataupun es nyur. Jika kita menyebut dengan sebutan seperti itu, berarti itu bukan bahasa. Karena bahasa itu perlu ada kesepakatan dan diterima. Ciri yang kelima yaitu universal, artinya menyeluruh. Berarti bahasa ini sifatnya mendunia. Kenapa mendunia? Contoh, bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama dengan bahasa Malaysia. Kenapa bisa sama? Karena sama-sama memiliki vokal dan konsonan. Ciri yang keenam itu unik atau berbeda. Arti dari unik yaitu memiliki ciri khas yang membuatnya itu berbeda dengan bahasa lain. Ciri yang ketujuh yaitu ada produktif, yaitu menghasilkan. Ada 26 huruf. Dari huruf-huruf itu dapat menghasilkan kata, kalimat yang banyak dan hampir tak terbatas. Itulah yang disebut dengan menghasilkan. Ciri yang kedelapan yaitu bervariasi, yaitu ada yang santun dan tidak santun.
Yang santun yaitu pada saat melakukan pertemuan, baik itu Zoom ataupun secara langsung. Itu biasanya menggunakan bahasa yang santun atau formal. Kalau yang tidak santun itu contohnya bahasa gaul seperti baper, caper, dan yang lain-lain. Ciri yang kesembilan yaitu dinamis, yang artinya berubah-ubah. Maksud dari berubah-ubah yaitu bahasa berubah-ubah sejalan dengan zaman. Ciri yang ke-10 manusiawi, yang hanya dimiliki oleh manusia. Fungsi bahasa. Bahasa secara umum memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Secara khusus, menurut Vino Siaro, ada 5 fungsi bahasa. Yang pertama itu personal, yaitu bahasa digunakan untuk memperkenalkan diri. Yang kedua itu ada interpersonal, yaitu untuk berbicara dengan orang lain. Yang ketiga itu ada direktif, yang artinya bahasa kita gunakan untuk membuat seseorang melakukan apa yang kita inginkan, atau bisa disebut dengan perintah. Misalkan contoh, saya menyuruh seseorang menutup pintu, dan seketika dia melakukan apa hal yang saya sarankan atau saya perintahkan. Itulah yang disebut dengan fungsi bahasa sebagai direktif atau perintah. Fungsi yang keempat yaitu referensial, referensi atau acuan. Contoh misalkan kita melakukan Zoom. Jadi kita ingin membahas seseorang. Contoh yaitu membahas Koti kelas regional A2, yaitu Aulia Rahman. Jadi kita tidak perlu mendatangkan orang tersebut saat kita membahasnya. Kita hanya perlu membahasnya. Itulah fungsinya. Dan fungsi yang terakhir atau yang kelima itu imajinatif. Fungsinya dalam pembuatan cerpen, novel, atau karya ilmiah lainnya. Apa itu linguistik umum? Linguistik berasal dari kata lingual yang artinya ilmu. Linguistik yaitu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objeknya, atau linguistik juga disebut sebagai ilmu bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.